Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Safira Eka Alma Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 2, absen 5, SMA Negeri 1 Salatiga. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian keterampilan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pengampu Ibu Suwatun Hasanah. Di sini saya akan memaparkan sedikit ulasan mengenai buku yang berjudul Kisah Wali Songo Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa disertai tata cara ziarah kubur. Buku ini ditulis oleh M.B. Rahim Shah AR, diterbitkan oleh Cipta Karya pada tahun 2011, dan buku ini berjenis non-fiksi. Seperti judulnya, buku ini berkisah tentang sejarah para wali songo. Yang pertama ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini merupakan keturunan Arab yang melakukan perjalanan ke Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. Beliau tiba di Gresik pada tahun 1404 Masehi, di mana pada saat itu kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Kerajaan Majapahit, sehingga sebagian besar warganya memeluk agama Hindu atau Buddha. Beliau melakukan dakwah dengan strategi pendekatan budaya. Beliau juga disebut sebagai ayah Wali Songo. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi di Gresik. Beliau juga dikenal dengan nama Sunan Gresik. Selanjutnya ada Sunan Ampel. Beliau ini merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Beliau memiliki nama asli Raden Rahmat. Ajaran beliau yang terkenal adalah Mohlimo. Beliau merupakan pencetus Kesultanan Demak. Beliau wafat di Demak pada tahun 1481. Selanjutnya ada Sunan Giri atau yang memiliki nama asli Raden Paku. Beliau juga dikenal dengan nama Joko Samudro. Beliau ini merupakan murid dari Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1442 di Blambangan. Beliau melakukan strategi dakwah dengan menggunakan tembang-tembang dolanan dan permainan anak-anak. Beliau juga merupakan pendiri pesantren Giri Kedaton. Beliau wafat pada tahun 1506 di Giri Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya ada Sunan Bonang atau yang memiliki nama asli Syekh Maulana Madum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati. Beliau ini berdakwah dengan menggunakan kesenian rakyat yaitu gamelan. Beliau wafat pada tahun 1525 di Tuban. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Beliau ini merupakan putra dari Dipati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Beliau ini mengajarkan agama Islam, sangat kental ciri khas dengan budaya Jawa tetapi tetap Islami. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Beliau merupakan putra dari Raden Usman Haji. Beliau memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Beliau ini yang membangun Masjid Kudus sehingga dikenal dengan nama Sunan Kudus. Beliau melakukan dakwah dengan menggunakan metode kesenian. Selanjutnya ada Sunan Derajat atau yang memiliki nama asli Raden Qasim. Beliau merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati. Beliau ini berdakwah dengan metode kesenian juga. Selanjutnya ada Sunan Muria atau yang dikenal memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Beliau ini dikenal dengan Sakti Mandraguna. Kesaktiannya yang sangat sakti, Mandraguna. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati yang merupakan cucu dari kerajaan Pajajaran. Beliau juga dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Beliau ini melakukan dakwah atau strategi dakwahnya dengan akulturasi budaya, salah satunya menggunakan gamelan. Beliau juga dikenal sampai ke negeri Cina. Di sana beliau membuka praktik pengobatan. Selain kisah-kisah dari para wali songo, buku ini juga menjelaskan tentang sidang-sidang yang dilakukan oleh para wali songo dalam memecahkan sebuah masalah. Selain itu, di bagian akhir buku juga terdapat tata cara ziarah kubur yang benar dan juga berserta dengan doa-doanya. Nilai-nilai yang terdapat dalam buku ini adalah ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Semua itu saling berkaitan, di mana nilai agamanya ketika para wali itu menyiarkan agama Islam di tanah Jawa yang menggunakan kesenian seperti wayang, tembang dolanan, ada juga salah satu karya sastra yang bernama Suluk menggunakan gamelan dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam nilai budaya. Nilai moralnya adalah para sunan itu tidak memasangkan kehendak kepada para warga. Mereka tetap menghargai kepercayaan dan adat tradisi yang masih dipegang teguh oleh warga setempat pada saat itu. Nilai sosialnya adalah di sini para sunan ini memiliki empati yang sangat tinggi terhadap terutama terhadap para kaum yang kurang mampu. Mereka itu saling tolong menolong, mereka pasti akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, kelebihan dari buku ini sendiri adalah terletak pada covernya yang menarik.
Lalu di setiap bagian awal kisah itu terdapat sketsa gambar seperti ini, sehingga memberikan penggambaran kepada pembaca tentang sunan yang akan diceritakan. Juga diberinya judul subbab seperti ini. Ini juga memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami alur cerita yang akan disampaikan. Kalimat-kalimat yang digunakan pun itu mudah dimengerti. Namun sayangnya ada satu cerita yang ada beberapa seperti cerita yang terpotong. Contohnya pada cerita Sunan Muria itu hanya dijelaskan asal-usul beliau dan kesaktiannya, tidak dijelaskan bagaimana strategi dakwahnya, bagaimana beliau itu menyiarkan agama Islam dan lain sebagainya. Jadi di sini menimbulkan ketidakpuasan bagi pembaca karena ada beberapa cerita yang kurang detail. Selanjutnya, manfaat yang bisa kita ambil dari buku ini adalah yang pertama pesan-pesannya. Kita itu harus saling menghargai, saling tolong-menolong, toleransi, dan tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Selanjutnya, kita juga bisa mempelajari tokoh-tokoh sejarah yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, bangunan-bangunan bersejarah di Pulau Jawa seperti Masjid Kudus, Masjid Demak, dan lain sebagainya, nama-nama lokasi tempat di Pulau Jawa, dan juga ada beberapa para sunan yang merupakan keturunan dari kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Sekian sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai buku ini. Untuk teman-teman semua, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi kita. Tidak ada kata tidak bisa sebelum mencoba. Ingat, ada orang-orang yang harus kita bangga dan bahagiakan. Ketika kita punya mimpi, ingat dan kejarlah mimpi itu. Sekian dari saya. Apabila ada perbuatan dan perkataan yang salah atau kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.